Masih bangga Pak sebagai warga Indonesia? Masih bangga enggak? Sebagai orang Indonesia masih bangga enggak? Oke. Indonesia itu negara yang luar biasa Pak. Kata Oma Irama, hijau merimbuni daratannya, lautan di sekelilingnya. Tapi hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa air tidak merata di semua daerah? Salah satunya di kota saya Pak, kota Cirebon. Saat ini berkembang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Barat. Salah satu kelurahan di kota Cirebon, ya, kekeringan Pak. Kalau kita ke kota Cirebon kita ingat dengan apa Pak? Empal gentongnya, tahu gejrot, nasi jamblang. Tetapi Cirebon punya satu kelurahan namanya Kelurahan Argasunya. Di sana berbukit-bukit, ada penambangan pasir tinggi, warga kalau bikin sumur Pak, itu 60 meter, itu belum ada air. Bahkan ketika sekarang musim hujan, di sana air tetap sulit, apalagi di musim kemarau. Tahun lalu beberapa sekolah dasar, itu guru dan siswanya, itu kalau mau berangkat sekolah, bawa air di dalam ember, atau juga memasukkan air di dalam botol, hanya sekedar untuk bisa mencuci tangan, karena WC di sana kotor Pak, karena nggak ada air. Jadi kalau ada siswa yang mau buang air kecil, dia lari ke belakang kebun Pak, ke belakang sekolah. Kalau mau BAB, dia pulang ke rumah, itu pun sebagian dibuang di kebun belakang rumah. Ini sangat prihatin sekali Pak. Mereka ini kan generasi Pak ya, siswa-siswi kita, mereka harus hidup layak dengan air bersih. Tapi kalau kondisinya seperti ini, bagaimana? Ini yang kemudian saya berpikir Pak, bahwa saya harus berpikir kreatif, bikin semacam alternatif agar siswa-siswi tersebut dapat menikmati air bersih. Saya punya tekad selamatkan mereka anak Indonesia. Pada tahun 2011, saya diajak oleh tim Pokja Perubahan Iklim Kota Cirebon untuk mengikuti workshop Pak, yang diadakan oleh Mercycorp Indonesia. Padahal LSM saya Pak, dulunya tidak mengurusin air Pak, tapi mengurusin ibu hamil. Nah setelah pulang dari Malang, kami kemudian melakukan survei Pak, dengan tim Pokja Perubahan Iklim Kota Cirebon. Dari 8 sekolah yang saya survei, saya mengambil kesimpulan dengan tim hanya 4 sekolah, yang kemudian kita akan membuat sebuah alternatif di mana agar air itu bisa tertampung. Saya kebetulan di Cirebon ada batik khas Pak, namanya batik Megamendung. Kayaknya kalau mendung itu berarti akan hujan Pak. Kemudian kami berpikir dengan tim, oke lah kalau begitu kita menampung aja air hujan. Jadi kami bikin yang namanya penampungan air hujan atau disingkat PAH. Ini memang jadul Pak ya, kuno. Karena memang sebenarnya masyarakat, kalau musim hujan tuh biasanya dia keluar, nampung pakai ember, ya kan, dibawa masuk, tapi itu pun hanya untuk ini Pak, hanya untuk cuci piring, sebagian untuk siram tanaman. Ini yang kemudian kami berpikir. Nah, tujuan kami membangun instalasi pemainan air hujan di sekolah, yang pertama Pak, agar siswa-siswi memahami dan mengetahui ternyata air hujan itu banyak manfaatnya kalau dikelola dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, mereka bisa hidup bahagia dengan air bersih. Dan saya berharap mereka pulang ke sekolah cerita ke orang tuanya, Bu, Pak, ternyata air hujan itu bisa dipakai untuk apa aja? Untuk mandi, untuk cuci, untuk berwudu, bahkan juga bisa diminum, ya kan, kalau direbus dulu. Saya berharap seperti itu. Dan yang kedua, siswa punya kenangan bahwa ternyata dengan air hujan mereka bisa hidup layak, bisa menikmati air bersih yang begitu melimpah. Instalasi penampungan air bersih Pak, kami bangun dengan sistem sangat sederhana. Air yang turun dari langit ke genteng, ditampung melalui paralon, masuk ke tangki 1, tangki 2, dan tangki 3. Setelah itu ada teknologi penyaringan air lambat. Kami menggunakan batu kerikil.
kain kasa, kemudian itu serabut dari kelapa ya, kemudian serabut dari yang hitam-hitam itu. Ya, dari situ kemudian langsung dialirkan Pak ke kran, kemudian langsung masuk ke kamar mandi yang ada di sekitar situ. Nah kami Pak ingin Pak bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas overacting ataupun proyek, maka kami membentuk kader. Ya, kader kami ada 4 Pak, 2 orang dari guru, 1 orang penjaga sekolah, 1 orang masyarakat. 4 orang itu kemudian yang bertanggung jawab untuk memelihara keberadaan PAH tersebut. Ternyata Pak, instalasi pemainan air hujan itu sangat efektif Pak. Kemarin ketika musim kemarau Pak, air tanah bagus. Karena ketika musim hujan Pak, itu air tanah nggak dipakai, ditabung di dalam tanah. Jadi musim hujan listrik bisa irit. Di musim kemarau kemarin airnya cukup bagus. Ya, ke depan kami berharap tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah-rumah penduduk. Karena memang ini bisa dibikin dengan teknologi yang murah, bisa menggunakan ember bekas, tong bekas, drum bekas untuk bikin seperti ini. Bagi kami hujan adalah berkah Pak. Ada juga yang mengatakan hujan adalah petaka. Dan kami sudah merasakan Pak, air hujan itu bisa dimanfaatkan buat maslahat secara keseluruhan. Kami berharap tidak hanya saya ya, tapi juga yang hadir di sini untuk bisa memanfaatkan rahmat berkah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah memulai dan kami sudah merasakan, kami menunggu kapan kita semua akan memulai. Terima kasih. Saya Syekh Badar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi PAH ini pada dasarnya sangat sesuai dengan mendapatkan air hujan yang ditadah dari genting-genting. Betul ya Kang? Nah sejumlah daerah seperti Papua, kemudian NTT, ini kami sudah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan sudah menerapkan di sekolah dasar di wilayah tersebut dengan program seperti ini. Ya. Jadi dengan teknologi PAH ini sangat tepat dilaksanakan. Dan inovasi yang dikembangkan oleh Kang Saipul tadi, ini kelompok kerja perubahan iklim Cirebon, sangat sejalan dengan program sanitasi sekolah Pak, ya, yang diusung oleh Pokja Nasional. Karena adanya dasar sanitasi dan air minum merupakan 2 hal yang saling terkait, saling erat, perlu diarustamakan dalam pendidikan nasional Kang, sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kemudian pada tahun anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memprioritaskan pembangunan sanitasi di sekolah sebagai bagian upaya dari revitalisasi usaha kesehatan sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mendukung pencapaian kualitas kesehatan peserta didik serta membudayakan perilaku bersih dan sehat sebagai bagian dari pembentukan karakter Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Cara seperti ini sangat sesuai dengan mendukung prinsip pembelajaran kurikulum 13 yang memberi peluang kepada peserta didik untuk dapat belajar langsung di lapangan, bahwa siapa saja adalah guru. Belajar bisa di mana saja, belajar memanfaatkan teknologi, mengembangkan kreativitas. Mereka juga mendapatkan kesempatan belajar melalui pengamatan, mengamati, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengetahui yang disebut dengan pembelajaran dengan pendekatan high level thinking order. Selanjutnya kami mohon juga mengajak pada pihak swasta melalui program CSR, organisasi masyarakat lainnya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan SD dalam mendukung pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah dasar. Terima kasih.